Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Gitari dengan NIM 230510144. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kecerdasan buatan pada bidang transportasi dan otomotif di Indonesia untuk tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah, pertama pendahuluan. Kemajuan teknologi terutama kecerdasan buatan AI telah mengubah sektor transportasi dan otomotif di Indonesia. AI digunakan untuk mengoptimalkan lalu lintas, meningkatkan keselamatan, serta mengembangkan kendaraan pintar dan listrik. Berbagai aplikasi AI seperti ETLE, navigasi cerdas, dan self-driving mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, perubahan lapangan kerja, dan regulasi masih perlu diatasi. Pembahasan ini akan mengulas manfaat, dampak, dan masa depan AI dalam transportasi menuju mobilitas yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Baiklah, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau juga disebut kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin atau sistem untuk meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara otomatis. AI bekerja dengan menganalisis data, mengenali pola, dan melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemrosesan bahasa, pengenalan wajah, dan pengambilan keputusan. Penerapan AI. Penerapan AI atau Artificial Intelligence dalam transportasi dan otomotif semakin berkembang di Indonesia, membantu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan. Beberapa contoh implementasi AI yang telah diterapkan. Pertama, sistem manajemen lalu lintas pintar, navigasi dan transportasi publik cerdas, keselamatan berkendara dan kendaraan otonom, dan selanjutnya efisiensi logistik dan pengiriman barang, dan yang kelima yaitu kendaraan listrik dan smart mobility. Baiklah, kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama, sistem manajemen lalu lintas pintar. Sistem manajemen lalu lintas pintar disebut juga dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau disebut juga dengan ETLE. Sistem tilang elektronik berbasis AI yang menggunakan kamera pengawas untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan juga sudah diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pengaturan lampu lalu lintas dibuat secara otomatis. AI digunakan untuk menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau berdasarkan kepadatan kendaraan, mengurangi kemacetan di persimpangan. Yang kedua, navigasi dan transportasi publik cerdas. Aplikasi yang berbasis AI seperti Google Maps, Waze, Trevi. AI menganalisis kondisi lalu lintas secara real time dan memberikan rute tercepat kepada pengguna. Jadwal dan rute transportasi publik yang lebih efisien. AI juga membantu dalam pengelolaan jadwal dan rute bus, KRL, MRT, LRT agar lebih akurat dan efisien. Selanjutnya itu aplikasi ride hailing seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. AI juga digunakan untuk menyesuaikan tarif dinamis, mengoptimalkan alokasi driver, serta meningkatkan efisiensi perjalanan. Yang ketiga, keselamatan berkendara dan kendaraan otonom. Terdapat tiga. Yang pertama itu Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Yang kedua, sistem pemantauan pengemudi atau Driving Monitoring System. Yang ketiga, mobil otonom dan self-driving. Baiklah, yang pertama, Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Teknologi AI dalam mobil untuk meningkatkan keselamatan seperti pengereman otomatis, deteksi pejalan kaki, lane keeping assist, dan peringatan tabrakan. Yang kedua, sistem pemantauan pengemudi atau Driver Monitoring System. AI juga dapat mendeteksi kondisi pengemudi seperti kantuk atau gangguan konsentrasi dan memberikan peringatan untuk mencegah kecelakaan. Yang ketiga yaitu mobil otonom dan self-driving. Beberapa perusahaan di Indonesia sedang mengembangkan kendaraan tanpa pengemudi untuk mendukung smart city dan mobilitas masa depan. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu efisiensi logistik dan pengiriman barang. AI juga berperan penting dalam efisiensi logistik dan pengiriman barang dalam manajemen rute pengiriman seperti perusahaan JNT, Secepat.
AI digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman agar paket sampai lebih cepat dengan biaya lebih rendah. Pemantauan kondisi kendaraan logistik. AI juga dapat mendeteksi kapan truk atau kendaraan pengiriman perlu perawatan sehingga mengurangi risiko keterlambatan akibat kerusakan kendaraan. Itulah yang kelima, yaitu kendaraan logistik dan smart mobility. Pengembangan mobil listrik berbasis AI. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi baterai, memperkirakan jarak tempuh, dan mengoptimalkan pengisian daya. Beberapa merek yang mulai menggunakan AI dalam kendaraan listrik Indonesia termasuk yaitu Wuling, Hyundai, dan Tesla. Sistem transportasi berbasis AI di Smart City. AI membantu dalam pengelolaan transportasi publik otomatis seperti rencana pengembangan bus listrik otonom Ibu Kota Baru IKN. Baiklah, apa sih dampak penerapan AI dalam transportasi dan otomotif? Dampaknya terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu mengurangi kemacetan. Dengan pengelolaan lalu lintas berbasis AI, kendaraan dapat bergerak lebih lancar, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pengendara dan pejalan kaki. AI juga dapat membantu mendeteksi risiko kecelakaan lebih awal sehingga dapat mencegah insiden fatal di jalan raya. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional dan konsumsi energi. AI juga memungkinkan kendaraan menggunakan bahan bakar atau listrik secara lebih efisien, menghemat biaya operasional bagi perusahaan dan konsumen. Yang keempat, mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. AI juga dapat mendorong adopsi kendaraan listrik dan sistem transportasi pintar untuk mengurangi emisi karbon serta polusi udara di kota-kota. Dan yang kelima yaitu mempermudah mobilitas masyarakat. Dengan AI, transportasi publik menjadi lebih cepat, efisien, dan nyaman, meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dan selanjutnya dampak negatif dan tantangan. Dampak negatif dan tantangan yang pertama yaitu pengurangan lapangan kerja di sektor transportasi. Otomasi dan kendaraan otonom bisa menggantikan peran pengemudi taksi, bus, dan truk dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ketergantungan pada teknologi. Jika sistem AI mengalami gangguan atau kesalahan teknis, bisa terjadi gangguan besar dalam operasional transportasi. Yang ketiga, biaya implementasi yang tinggi. Pengembangan infrastruktur AI dalam transportasi membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga tidak semua daerah di Indonesia bisa langsung mengakses. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Sistem AI dalam transportasi mengumpulkan banyak data pengguna yang berisiko disalahgunakan atau diretas. Yang kelima, kesiapan regulasi dan infrastruktur. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas terkait kendaraan otonom, transportasi berbasis AI, dan keamanan data pengguna. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penerapan AI dalam transportasi dan otomotif di Indonesia membawa perubahan besar dengan meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan transportasi. AI berperan dalam mengoptimalkan manajemen lalu lintas, pengembangan kendaraan pintar, serta sistem logistik yang lebih cepat dan hemat biaya. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti pengurangan tenaga kerja, biaya investasi tinggi, serta perlunya regulasi yang mendukung. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari pemerintah serta industri, AI dapat menjadi solusi utama bagi transportasi modern, efisien, dan ramah lingkungan di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.